Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, selamat pagi sobat MIF semuanya ya lur. Nah ini di pagi hari, ini kambing kita ini sudah dikasih makan ini lur. Oke lur, pada video kita kali ini ya, kita akan membahas manajemen pakan lagi ya lur. Kalau sedulur-sedulur semuanya ingat itu ya, kita pernah membuat fermentasi jerami rumput liar itu ya lur, kalau masih ingat. Nah sekarang kita juga mau membuat fermentasi lagi nih lur ya, tapi fermentasinya nanti kita menggunakan daun ya, ini menggunakan daun jambu ini ya lur, karena memang sebentar lagi ini mau musim kemarau ya, masuk musim kemarau. Jadi kita persiapan ini lur, persiapan mengumpulkan makanan ya, mengumpulkan ya makanan agar nanti di musim kemarau kita stok persediaan pakan itu masih ada. Karena memang di bank pakan rumputnya itu sudah semakin sedikit ini loh ya lur. Karena memang sudah mau masuk musim kemarau, jadi kita lakukan stok pakan ini ya menggunakan fermentasi daun jambu ini ya lur. Oke lur, pasti nanti muncul pertanyaan ya, kenapa harus difermentasi ini lur? Jadi kita fermentasi itu tujuannya adalah untuk daya simpannya itu meningkat ya lur. Kalau kita berikan seperti ini secara langsung itu mau-mau saja lur, tapi daun sebanyak ini apakah habis lur ya? Jadi kita fermentasi agar daya simpannya itu lama ini lur. Nah ini untuk stok pakan itu kurang lebih 1 bulan ini ya lur. Nah 1 bulan kita nanti menggunakan stok pakan fermentasi daun jambu ini ya lur. Nah nanti kita fermentasi, kemudian setelah difermentasi kita kasih makan. Dan juga ini kan daun jambu kita ada stok lumayan melimpah ya lur. Jadi daripada kita sia-siakan ya, dan ini kan sudah masuk musim kemarau ya lur, jadi stok pakan itu sudah mulai berkurang ini lur. Di bank pakan juga sudah mulai berkurang ini ya. Jadi daripada kita sia-siakan nanti musim kemarau ini pada kering ya, kita fermentasi agar menjadi stok pakan yang melimpah ini lur ya, untuk menghadapi musim kemarau ya ini ya, karena sebentar lagi tuh sudah mau masuk musim kemarau ini lur, jadi kita harus stok pakan ini ya. Oke lur, untuk langkah-langkah pembuatan fermentasi ya, ini sebenarnya sama persis dengan fermentasi jerami rumput liar yang kemarin ya lur. Jadi bahannya aja yang beda ini ya, kita bahan menggunakan daun jambu, kemudian alatnya kita menggunakan tong ini ya. Jadi kita itu tidak menchopper ini ya, jadi langsung saja. Jadi batang-batangnya ini kita pisahkan, kita ambil daunnya saja. Bahannya ini ya daun jambu, kemudian alatnya tong yang besar itu ya, kita kan biasanya menggunakan yang kecil itu ya. Nah seperti itu lur. Nah kemudian untuk bahannya lagi kita menggunakan M4 ini ya. Jadi kita fermentasinya menggunakan bantuan probiotik lur. Jadi kita menggunakan M4 ternakan ya, ini yang warna coklat ini ya lur. Kemudian kita menggunakan gula ini ya. Jadi saya itu sudah sering memberikan informasi ya. Jadi kita itu wajib menggunakan gula lur. Bisa menggunakan gula pasir, gula jawa, atau menggunakan molase ya, tetes tebu. Nah fungsi dari gula ini adalah untuk makanan bakterinya lur ya. Jadi bakterinya itu nanti ya yang di M4 ini butuh makan lur. Makannya itu dari gula ini ya. Jadi gula ini wajib lur ya. Jadi sudah sering saya informasikan ya. Jadi kalau kita membuat fermentasi, gula itu adalah bahan yang wajib ya. M4 gula, kemudian ini ya. Ini air secukupnya saja nih lur. Ini kurang lebih ya 2 liter ini ya. Kita tadi hanya kira-kira aja ini lur. Jadi ya seginilah. Kemudian ada dedak ini ya, dedak. Dan kita menggunakan semprotan ini ya. Kalau kemarin kan kita langsung menggunakan tangan ya, di ciprat-ciprat, kita menggunakan semprotan sekarang ini ya. Nah fungsi dedak ini nanti adalah untuk menyerap ini lur, menyerap air ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan semprotan itu kan airnya itu kan nanti banyak ya, kadar airnya banyak. Jadi kita menggunakan bantuan dedak itu untuk menyerap kadar air ya, agar tidak terlalu basah ya. Jadi nanti dedak ini kita masukkan di dasar tong terlebih dahulu, kemudian kita baru masukkan
daunnya ya, seperti itu. Oke lur, langkah pertama adalah kita meracik probiotiknya terlebih dahulu ya. Ini gula, ini tadi kita menggunakan 2 sendok makan ini ya, gula kita masukkan terlebih dahulu. Kita larutkan dulu ini ya lur, gulanya ya. Kita aduk-aduk gulanya sampai larut terlebih dahulu ya. Oke lur, setelah gulanya larut dengan air ya, kita tambahkan E4 ini. Nanti kita menggunakan 5 tutup botol ya, karena memang stoknya itu lumayan banyak tadi ya. Jadi kita menggunakan 5 tutup botol ya lur. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Oke lur, jadi setelah E4 nya larut ya dengan air dan gula, kita diamkan kurang lebih itu 5 menit ya, agar bakterinya itu aktif. Nah setelah kita diamkan kurang lebih 5 menit, kita bisa masukkan ke semprotan ya, kemudian kita bisa langsung gunakan ya, seperti itu ya lur. Oke lur, jadi untuk dedaknya ya, kita itu masukkan dulu ke dasarnya ya. Fungsinya nanti ini untuk menyerap air ya. Jadi nanti kan kita semprot menggunakan E4 tadi ya. Nah jadi fungsi dedak ini adalah untuk menyerap air ya. Jadi kita nanti di paling dasar dedak, kemudian kita masukkan daunnya ini ya, yang sudah disemprot menggunakan E4 nanti ya. Setelah kita masukkan ya, kita nanti ini lagi dengan dedak lur ya. Setelah itu dilapisi dengan dedak lagi, kita masukkan lagi ya. Jadi berlapis-lapis nanti lur ya. Dan nanti yang paling atas ini ya, nanti menggunakan dedak lagi ya. Nah seperti itu lur. Oke lur, langkah selanjutnya adalah kita siram ya, atau kita ya semprot menggunakan E4 ini ya. Nah kenapa kita menggunakan semprotan ini ya? Kelebihan menggunakan semprotan adalah nanti bisa merata ini ya lur. Jadi kalau bisa kalian itu menggunakan semprotan ya. Kalau nggak ada semprotan ya bisa menggunakan tangan ya, diciprat-ciprat nanti ya lur. Tapi nanti kalau menggunakan tangan itu tidak merata lur ya. Jadi ada bagian yang terlalu basah, ada bagian yang kering ya. Jadi kita menggunakan semprotan, jadi biar nanti itu lebih merata ya lur. Nah seperti ini. Setelah kita semprot, bisa nanti kita aduk-aduk ya, bolak-balik. Kita semprot lagi lur ya. Jadi seperti itu lur ya, gampang sekali ya lur. Jadi nanti kita semprot dulu ini lur ya. Oh iya ini lur, untuk tambahan lagi ya lur. Kalau misalkan kalian ada daun yang seperti ini ya, yang kering-kering seperti ini, bisa kalian campurkan ya lur ya. Karena nanti kambing ataupun domba nanti mau lur ya. Jadi mereka itu nanti doyan lur, kalau misalkan sudah difermentasi ya. Nah ini setelah disemprot, kita itu nanti aduk-aduk ya lur, biar merata, kemudian kita semprot lagi ya. Setelah semuanya kita sudah semprot ya, kita nanti masukkan ke tong itu yang besar itu ya lur. Oke lur, jadi ini adalah penampakan daun jambu ya, yang sudah kita semprot ini ya menggunakan larutan E4. Nah setelah itu kita adalah masukkan daun ini ke tong ya. Dan jangan lupa terlebih dahulu tongnya diberikan dedak ya. Dedak ini ya tipis-tipis saja nih ya lur, untuk menyerap kadar air. Oke seperti itu lur. Jadi kita masukkan dulu ini ya lur. Oke lur, ini adalah daun yang sudah kita masukkan ya ke tong ya. Nah setelah itu ini kira-kira itu 1/4 ya, 1/4 kita masukkan dedak ya. Dedaknya tipis-tipis saja lur ya, jadi tipis saja. Fungsinya adalah untuk menyerap air. Nah oke sudah seperti ini saja lur. Setelah itu kita lanjut masukkan ya. Nah diusahakan nanti kita tenat ya lur, tenat bener-bener sampai rapat ya, sampai tertekan. Jadi kalau bisa nanti apa namanya full ya, full seperti kita menggunakan silase ya, agar lebih optimal. Oke lur, jadi kita lanjut ya untuk memasukkan daunnya ya ke dalam tong. Oke lur, ini adalah penampakan fermentasi yang sudah kita masukkan ke tongnya ini ya. Nah ini untuk bagian atas sendiri kita kasih dengan dedak ini ya lur. Nah fungsinya adalah untuk menyerap air. Jadi kalau misalkan sedang proses fermentasi ya, itu akan menimbulkan uap lur ya, dan uapnya nanti akan tertahan oleh dedak ini ya lur. Jadi nanti pada bagian tutupnya nanti tidak berembun ya, dan untuk mengurangi kadar air agar
ya ini fermentasinya lebih optimal. Oke lur, setelah ini kita tutup rapat ya lur. Nah, untuk alatnya ya, kita itu wajib menggunakan tong yang tertutup rapat ya lur. Jadi jangan sampai ada udara yang masuk ya. Karena syarat fermentasi berhasil adalah kedap udara. Jadi diusahakan untuk tidak ada udara yang masuk ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak ada tong, kalian bisa menggunakan plastik atau menggunakan ember ya. Tentu ditutup dengan rapat ya lur, agar udara tidak masuk. Nah oke lur, jadi seperti itu ya proses fermentasi yang sudah kita lakukan ya. Jadi insya Allah ini stok pakan bisa awet selama 1 bulan ya, atau bahkan lebih. Nah setelah ditutup seperti ini ya, kita simpan kurang lebih selama 1 minggu. Nah setelah 1 minggu bisa kita kasihkan ke pakan ya, kasihkan ke ternak sebagai bahan pakan. Nah oke lur, itu adalah video dari kami ya, tutorial cara membuat fermentasi dengan menggunakan daun jambu ya lur. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat ya, dan kita sebagai peternak juga ya harus pandai-pandai untuk mengatur pakan ya lur, karena sekarang itu sudah masuk musim kemarau ya, dan rumput itu sudah susah untuk ditemukan. Jadi kita sebagai peternak juga harus memiliki stok pakan yang melimpah ya lur, agar kambing domba kita itu pakannya juga terpenuhi ya. Jadi untuk fermentasi kita ya, untuk 6 ekor kambing dan domba ini ya kurang lebih 1 bulan nanti bisa cukup lah, atau bahkan lebih ya. Nanti kan selang-seling menggunakan konsentrat juga, menggunakan rumput, dan bisa menggunakan fermentasi. Oke lur, mungkin sekian video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan kata ya. Kita terima kritik dan sarannya. Oke lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.